Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta dinamika dan tantangannya. Dosen pengajar Bapak Dr. Agus Salim, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan: perkenalkan, nama saya Dita Nurul Huda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saidinur. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria. Perkenalkan, nama saya Novia Aida Rahman. Adapun materi yang akan kami bahas pada video ini, yang pertama, latar belakang. Yang kedua, konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Yang keempat, konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kelima, dinamika konstitusi Indonesia. Yang keenam, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketujuh, nilai-nilai dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kesembilan, kesimpulan. Yang kesepuluh, literatur materi. 1. Latar belakang. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang, ada sistem regulasi yang mengaturnya. Sistem kontrol menggambarkan hierarki atau peringkat dari tingkat aturan tertinggi ke aturan terendah. Aturan tinggi tertinggi di suatu negara disebut konstitusi, atau sering disebut sebagai konstitusi, dua istilah yang sebenarnya tidak berarti hal yang sama persis. Konstitusi berharap bahwa organisasi negara terorganisasi dan terorganisir dengan baik dan bahwa pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat mereka. Yang kedua, konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Menurut Richard S.K., konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyruutiyah. Konstituer atau dalam bahasa Prancis berarti membentuk, pembentukan. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi.
baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai a. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. b. memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi memiliki dua macam pengertian. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang keempat, konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Umumnya, ada 3 pandangan tentang hubungan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Yang pertama, pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa, dan taat hukum. Serta pandangan yang ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Dinamika Konstitusi Indonesia. Pada awal era reformasi atau pada pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Dinamika Konstitusi Indonesia. Yang pertama, Konstitusi UUD NRI 1945 pada masa kemerdekaan. Berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan. Mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi.
Yang kedua, Konstitusi RIS pada tahun 1949, berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950, berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama, berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang terakhir, Konstitusi UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru, berlaku mulai tanggal 1966 sampai dengan 1998. Dalam perkembangannya, tuntutan untuk perubahan UUD NRI 1945 dan seterusnya menjadi kebutuhan bersama rakyat Indonesia. Atas dasar ini, hasil MPR dari pemilihan Parlemen 1999 sesuai dengan kekuasaannya sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 telah membawa perubahan bertahap dan sistematis sebanyak 4 kali. Perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Sejauh ini, perubahan UUD 1945 Republik Indonesia telah dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan zaman itu. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan undang-undang dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya muncul seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun UUD inginkan diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Nilai-nilai dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Carl Lowenstein dalam bukunya Reflection of the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai konstitusi atau the values of the Constitution, yaitu yang pertama normative value atau nilai normatif. Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu negara. Yang kedua, ada nominal value atau nilai nominal. Konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku dan memiliki daya berlaku, namun dalam praktiknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Yang ketiga, ada semantical value atau nilai semantik. Suatu konstitusi disebut konstitusi yang memiliki nilai semantik jika norma-norma yang terkandung di dalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekadar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Yang kedelapan, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut.
warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kesembilan, ada kesimpulan. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yaitu organisasi negara, HAM, prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar, larangan pengubahan sifat tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan memuat cita-cita rakyat serta asas-asas ideologi negara. Nilai-nilai dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada normative value atau nilai normatif, yang kedua ada nominal value atau nilai nominal, yang ketiga ada semantical value atau nilai semantik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ke-10, ada literatur materi. Materi ini diambil dari Sri Hartati Ismail tahun 2020 dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia dari penerbit CV Penerbit Kiara Media, Jawa Timur. Yang kedua, diambil dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi tahun 2016 diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu saja materi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.